Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Ada yang pernah mendengar nama Dr. Lau Tuk Wong? Pasti kalian banyak yang belum tahu, ternyata beliau adalah orang yang pernah menjabat sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia, mengalahkan pemilik grup Jarum, Hartono Bersaudara. Pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa? Memangnya dia siapa? Anak siapa? Punya bisnis apa saja? Eits, sebelum kita bahas itu, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Baik, saya akan merangkum sedikit tentang siapa sih Dr. Lau Tuk Wong itu. Dr. Lau Tuk Wong adalah salah satu orang yang pernah menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, mengalahkan grup Jarum, Hartono Bersaudara. Pertanyaannya, kok bisa? Tentu saja bisa, apa sih yang nggak bisa di dunia ini? Beliau adalah anak dari David Lau Nying'o, seorang direktur dan pemilik perusahaan konstruksi di negeri Singa. Sewaktu muda, pas umurnya baru 20 tahun, Lau Tuk Wong pernah bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya, di Singapura. Tapi tiba-tiba gak tahu kenapa, beliau malah merantau ke Indonesia. Sudah enak-enak ikut kerja ayahnya, malah merantau ke Indonesia. Tapi itulah yang membuat Lau Tuk Wong sukses. Oke lanjut. Di tahun 1972, Lau Tuk Wong mendarat ke Indonesia. Beliau memulai bisnis yang sama dengan ayahnya, yaitu sebagai kontraktor bangunan. Lau Tuk Wong mulai merintis perusahaan konstruksi yang khusus menangani pekerjaan umum. Dari konstruksi bawah tanah, hingga konstruksi bawah laut. Kemudian, usaha bisnis Lau Tuk Wong mulai berkembang pesat. Dan pada tahun 1988, beliau berhasil mendapatkan kontrak batu bara. Nah, ini awal mulanya. Setelah mendapatkan kontrak batu bara, tepatnya tahun 1992, Lau Tuk Wong memutuskan untuk pindah kewarganegaraan. Yang awalnya orang Singapura, beliau pindah jadi orang Indonesia. Bagaimana tidak? Beliau menemukan harta karunnya di Indonesia, yang di Singapura beliau tidak menemukan harta karun itu. Lalu, pada tahun 1997, setelah uangnya banyak, alias sudah panen, emang padi dipanen. Beliau mengakuisisi PT Gunung Bayan Pratama Coal, yang notabene adalah perusahaan batu bara, dan PT Dermaga Perkasa Pratama, yang notabene perusahaan manufaktur makanan dan minuman. 1 tahun kemudian, setelah beliau mengakuisisi kedua perusahaan tersebut, beliau mulai mengoperasikan terminal batu bara di Balikpapan. Sejak saat itu, Lau Tuk Wong mengakuisisi sejumlah konsesi baru, hingga akhirnya beliau resmi membentuk perusahaan induk, yang dikenal dengan nama PT Bayan Resources. Dalam perjalanan karirnya beliau sempat berkonflik dengan Sukamto Sia, Taipan asal Singapura. Dia adalah menantu dari eks-pemilik Ban Bira, Atang Latif. Pada tahun 2008, tepatnya bulan Juli, Sukamto melayangkan somasi terhadap Lau Tuk Wong dan Bayan Resources. Kemudian di Agustus 2008, Bayan Resources melakukan IPO, alias Initial Public Offering, atau penawaran umum perdana saham, bahasa gampangnya, dari perusahaan tertutup, beralih ke perusahaan terbuka. Pada waktu itu, saat Bayan Resources IPO, harga saham yang ditawarkan adalah 5.800 per lembar. Kemudian naik tajam, hingga 94.500 per lembar. Dikarenakan perang Rusia-Ukraina, di mana ekonomi negara pada slowing down karena pandemi, tiba-tiba harga komoditas naik kencang. Hampir harga semua komoditas naik, seperti batu bara, nikel, CPO, gas, dan lain-lain. Karena Rusia adalah salah satu negara pemasok gas terbesar dunia. Alhasil, harga batu bara dari yang di bawah $100 per ton, naik sampai ke harga $300 per ton. Dan pada Kamis, 5 Januari 2023, dari sumber Forbes, Lau Tuk Wong menempati posisi pertama orang terkaya di Indonesia. Dengan kekayaan yang dimilikinya adalah 28,5 miliar US$, atau setara dengan 427 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp 15.000 US$. Gila gak tuh? Kekayaan itu bertambah pada akhir tahun 2022, saat harga batu bara naik tajam, dan harga sahamnya ikutan naik. Tak hanya itu, bos batu bara Lau Tuk Wong juga memegang perusahaan energi terbarukan Singapura, Metis Energy, yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Resources. Beliau juga memegang peranan penting di The Farrell Park Company,
Samindo Resources, dan Voxel Electric. Ternyata banyak banget gurita binsis Bapak satu ini. Oke, sekian tentang Dr. Lau Tuk Wong. Semoga kalian bisa belajar dari beliau.